Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tentunya kelas 9. Kali ini kita akan membahas mengenai harmoni keberagaman masyarakat Indonesia, lebih khususnya pada bab 5 tingkat SMP atau MTS. Sebelum kita lebih lanjut mendalami materi, pada kali ini kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu harmoni dan keberagaman. Dilihat dari arti kata harmoni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat, keselarasan, serta keserasian. Sedangkan keberagaman dapat diartikan berbeda atau bermacam-macam. Sehingga dapat disimpulkan harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia ini suatu keselarasan atau keserasian dalam perbedaan di dalam masyarakat atau di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ ada 3 gambar, sehingga bisa membuat kalian semuanya bisa mengetahui apa saja yang menjadi keragaman masyarakat Indonesia. Bagaimana? Sudah mendapatkan gambaran keberagaman apa yang ada di Indonesia? Oke, tentunya yang pertama adalah keberagaman sosial budaya pada masyarakat Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus bangga karena negara kita merupakan negara yang kaya akan keberagaman sosial budaya. Keberagaman ini mencakup berbagai aspek seperti suku, bahasa, agama, adat istiadat, seni, dan lain sebagainya. Keberagaman sosial budaya di Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dan selalu harus dilestarikan sebagai identitas bangsa. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh keberagaman di Jawa Timur. Ini hanya di Jawa Timur saja kita sudah menemukan 6 suku. Yang pertama adalah suku Jawa, yang kedua adalah suku Samin, yang ketiga adalah suku Tengger, yang keempat adalah suku Madura, yang kelima adalah suku Osing, dan yang terakhir adalah suku Bawean. Maka dapat diartikan di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, maka memiliki suku, budaya, ras, dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Ini dikuatkan oleh M.A. Jaspan mengatakan bahwa terdapat 366 suku bangsa. Sedangkan menurut Hildred Graetz mengatakan bahwa terdapat lebih dari 300 suku bangsa. Ini semua membuktikan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam. Maka perlu kita syukuri bahwa Indonesia adalah negara yang kaya atas budaya dan keragamannya. Selanjutnya adalah keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia. Ekonomi dalam banyak literatur dikatakan dari bahasa Yunani yang berasal dari kata oikos atau aiku, dan nomos yang berarti peraturan dalam rumah tangga. Secara umum bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara, serta meningkatkan kesejahteraan hidup Indonesia. Nah, tentunya kalian bisa melihat di gambar itu adalah beberapa wujud keberagaman ekonomi. Ekonomi lebih identik dengan sebuah pekerjaan atau penghasilan. Sehingga dapat disimpulkan atau dapat disampaikan keberagaman ekonomi dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah usaha ekstraktif, yaitu melibatkan eksplorasi sumber daya alam di lingkungan. Kegiatan ini bergerak dalam jenis aktivitas pertambangan seperti logam, mineral, minyak, gas alam, dan batu bara. Yang kedua adalah usaha agraris, merupakan bisnis yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan penggunaan lahan lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah usaha industri. Sektor industri merupakan bisnis yang bergerak memanfaatkan teknologi maupun pabrik dan unit produksi lainnya, seperti bisnis industri, tekstil, perkapalan, industri makanan, cepat saji, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah usaha jasa. Sektor jasa melibatkan penyediaan layanan tanpa produksi barang fisik. Kegiatan ekonomi ini bergerak dalam bidang yang mencakup layanan keuangan,
pendidikan, kesehatan, pariwisata, teknologi informasi, dan banyak hal lain sebagainya. Keberagaman selanjutnya atau keberagaman yang terakhir yaitu adalah keberagaman gender pada masyarakat Indonesia. Gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus, yang memiliki arti, sifat, dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki maupun perempuan, yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena dibentuk oleh sosial dan budaya setempat, maka gender tidak berlaku selamanya tergantung pada waktu atau tren. Lebih tepatnya kita sering mengatakan gender itu adalah seorang laki-laki yang lebih perkasa sehingga lebih cocok dengan kegiatan-kegiatan fisik. Sedangkan perempuan adalah lebih identik dengan hati yang nurani yang lembut sehingga pada kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat fisik. Sebetulnya tidak seperti itu. Kemudian oleh WHO memberi batasan gender yaitu seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Silakan kalian mengembangkan pengetahuannya dengan mempelajari buku-buku atau literatur yang lain. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.